Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kawan-kawan pajak di seluruh Indonesia. Hey! Selamat datang di podcast KPP pertama Tebing Tinggi. Sebelum memulai materi nih, alangkah baiknya kawan pajak klik like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. PKP. Jadi PKP itu apa ya? PKP yang kita maksud di sini dalam materi kita hari ini adalah pengusaha kena pajak ya, kena pajak. Ya, mungkin kawan pajak pernah mendengar mengenai pengukuhan PKP. Nah, apa itu PKP atau pengusaha kena pajak? Jadi berdasarkan aturan di undang-undangnya kawan pajak, pengertian di undang-undang itu pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau disingkat BKP dan atau JKP ya, yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN ya, pajak. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai pajak. Jadi PKP ini atau pengusaha kena pajak ini pajak itu kaitannya adalah dengan jenis pajak PPN. Jadi kalau kita berbicara mengenai PKP maka kaitannya adalah PPN. Seperti itu kira-kira mungkin Bang Robin. Pengertian singkatnya kira-kira yang gampang dimengerti seperti itu kira-kira. Kalau kita berbicara PKP atau pengusaha kena pajak maka ini kaitannya adalah mengenai jenis pajak PPN. Seperti itu. Baik Bang. Berarti kan pajak itu kan ada PPH, ada PPN. Ya, berarti benar. yang khusus PKP ini kaitannya sama PPN, ya, pajak pertambahan nilai Bang ya. Benar. Nah, kalau untuk kan tadi kata-katanya pengukuhan pengusaha kena Ya. pajak. Berarti kalau dia dikukuhkan ada kayak syaratnya gitu Bang. Ya benar. Nah, itu apa Bang? Nah, jadi kalau biar dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, ya berdasarkan aturannya, pajak ya di Undang-Undang PPN atau mulai turunannya di Undang-Undang HPP dan turunannya ada PMK-nya, itu syaratnya pajak dalam 1 tahun buku itu peredaran usahanya sudah harus melebihi 4,8 miliar. Nah, itu wajib nih, Bang Robin. Ya, pajak jika peredaran usahanya dalam 1 tahun buku, ya itu sudah melebihi 4,8 miliar ya, itu pada masa berikutnya atau bulan berikutnya sudah wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Wajib pajak. Nah, bagaimana yang kurang dari itu, yang peredaran usahanya kurang dari itu, tetap boleh nih Bang Robin ya. Jadi tidak dilarang sebenarnya pajak. Asalkan dia sudah memiliki peredaran usaha, pajak juga bisa melakukan pendaftaran pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, seperti itu kira-kira. Atau juga ya khusus sebagai pengusaha-pengusaha lain yang memang ada aturan yang khusus nih Bang Robin, yang memang ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam PMK-PMK, misalnya contohnya pedagang emas dan lain seperti itu juga wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, seperti itu pajak. Berarti Bang tadi berarti kalau dia di atas 4,8 M ya itu wajib, setahun tuh wajib berarti wajib Bang. hukum. Oke. Nah, kalau dia di bawah itu masih boleh Bang. Boleh Mengajukan boleh, berarti Bang. ya, boleh mengajukan. Ya. Nah, itu dalam 1 tahun itu omset 4,8 M itu bruto kah neto atau gimana Bang? Ya, 4,8 miliar itu omset, berarti peredaran usaha brutonya itu di atas 4,8 miliar. Kotor ya Bang ya? Kotor ya, seperti itu kotor. Baik. Ya. Nah, kalau untuk PKP ini yang oke lah yang tadi yang di atas 4,8 itu hukumnya wajib. Ya. Tapi kalau yang di bawah ini apakah ada tuh Bang yang mau dia kan belum 4,8 M tapi dia mau mengukuhkan sebagai PKP. Emang apa keuntungannya gitu loh Bang? Kenapa dia harus PKP gitu? Ya. Kenapa dia harus PKP? Keuntungannya ya bukan keuntungan sih, maksudnya apa yang bisa dilakukannya Ya, seperti itu ya. betul. Setelah dia dikukuhkan sebagai PKP adalah dia bisa membuat faktur pajak yang pertama. Artinya ketika dia melakukan transaksi jual beli ya kepada pembeli, dia wajib menyerahkan faktur pajak. Dan ketika dia melakukan pembelian barang ya sebaliknya, ketika dia melakukan pembelian barang, dia juga bisa menerima faktur pajak masukan ya, faktur pajak dari si penjual. Nah, nantinya faktur pajak masukan dari si penjual ini akan menjadi pengurang seperti itu dalam perhitungan SPT masa PPN-nya. Jadi nantinya istilahnya PK kurang PM. Jadi pajak keluaran yaitu pajak yang kita keluarkan untuk pembeli ya akan dikurangi dengan pajak masukan, yaitu faktur pajak yang kita peroleh dari si penjual ketika kita melakukan pembelian barang, seperti itu kira-kira Bang Robin. Jadi keuntungannya seperti itu, dia bisa mengkreditkan pajak masukannya. Jadi lebih kecil ya Bang? Iya, bisa. Jadi faktur pajak keluarannya dikurangi dengan faktur pajak masukannya. Baik. Nanti perhitungan PPN-nya akan dikurangkan seperti itu. Begitu kira-kira mungkin Bang Robin. Oke. Sekarang aku mau ke Bang Hasan nih.
Kalau tadi misalkan si wajib pajak mau nih bang mengukuhkan sebagai PKP atau memang dia wajib, ada gak sih syarat-syaratnya gitu? Apa aja yang harus dilengkapi atau misalkan harus dilakukan? Gitu. Oke, terima kasih Bang Robin. Sebelumnya selamat pagi kawan pajak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu semuanya. Nah, untuk yang tadi terkait PKP yang dijelasin sama Bang Putra tadi Bang Robin, sebenarnya kan ada dua jenis nih wajib pajak yang bisa PKP ya, badan dan orang pribadi, dan itu pun juga tergantung omsetnya. Kalau misalnya di 4,8 M berarti kan wajib dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau di bawah itu kan berhak memilih nih, ya kan ya, mau PKP atau enggak. Tapi biasanya wajib pajak ini maupun orang pribadi ataupun badan itu biasanya kan ada transaksi ke instansi atau lawan transaksi nih yang membutuhkan mereka untuk PKP agar tadi PM-nya dapat diklaim. Saya yang Bang Putra tadi. Nah, kalau untuk badan ataupun orang pribadi yang memilih PKP itu ada syaratnya Bang Robin. Kalau untuk badan itu pasti ada formulir nih yang harus diisi ya di KPP. Lalu dia wajib lapor SPT 2 tahun terakhir nih Bang Robin. Tapi kalau untuk PT yang terdaftar itu nggak perlu lapor dulu karena kan baru terdaftar ya. Tapi untuk pengurusnya itu juga wajib lapor SPT 2 tahun terakhir. Oke. Dan tidak ada tunggakan pajak. Lalu dilampirin juga seluruh KTP, NPWP seluruh pengurus, plus juga nanti disertai foto pas foto direkturnya. Kalau untuk yang badannya. Tapi kalau untuk orang pribadi di luar dari itu, berarti tidak perlu ada akta pendirian dan tidak perlu ada SPT atau NPWP badannya. Cukup orang pribadinya aja, NPWP, KTP, pas foto dan tidak tunggakan serta laporan SPT 2 tahun terakhir. Dan formulir pastinya yang diajukan ke KPP terdaftar. Kayak gitu Bang Rubin. Berarti tadi menarik tuh bang, SPT tahunan 2 tahun terakhir. Tapi kalau dia misalkan bukukan PKP-nya nih tahun ini, tapi dia baru daftar tahun ini, berarti boleh. SPT-nya? Boleh, SPT-nya tahun terakhir berarti boleh tuh. Kalau untuk yang baru terdaftar. Biasanya kalau misalnya dia wajib pajak, pengurus contohnya emang ya, pengurus dari badan yang dia mau buat PKP ini dari PT atau CV-nya gitu kan ya. Itu biasanya akan ada notifikasi bahwasanya si pengurus atau direktur utamanya atau pengurus intinya itu belum lapor SPT 2 tahun terakhir. Jadi harus lapor dulu. Tapi kalau baru terdaftar itu nggak masalah. Sistem akan ngebaca itu nantinya kayak gitu. Berarti dia nggak mengikat bang ya, kalau emang dia baru daftar ya nggak mungkin disuruh lapor SPT bang. Oke. Ada lagi nggak bang syarat-syarat lain atau misalkan harus A, harus begini gitu? Kira-kira? Tidak ada sih, yang paling penting sih untuk PT atau STP tidak ada tunggakan pajak. Jadi harus pajak. Bersih wajib pajaknya di Bang Robin. Pokoknya benar harus clear, harus bersih, SP tidak terlapor 2 tahun, tunggakan pajak nggak ada, lalu yang selebihnya administrasi doang kayak KTP, NPWP itu kan bisa disertakan ya, ada ya. Tapi kalau tunggakan pajak kan pasti ada nominal yang harus dibayarkan. Nah itu harus bersih dulu tuh, nggak ada tunggakan pajaknya. Jadi wajib pajak bisa mulus lah untuk menjadi PKP kayak gitu. Berarti nanti misalkan terdeteksi ada utang pajak itu langsung tolak ya bang ya, maksudnya nggak diterima berkasnya bang ya? Iya, auto tolak dan harus dilunasin dulu. Atau kalau misalnya memang wajib pajak ada utang pajak nih, tapi dia mau PKP ini kan Bang Rubinya, itu harus ada itikat baik untuk melunasi atau mengangsur. Itu biasanya ke seksi P3 di KPP tersebut gitu. Jadi kawan pajak yang mungkin utang pajaknya banyak nih, tunggakan pajaknya banyak, tapi mau PKP karena mungkin menang tender, betul. Atau disuruh PKP oleh lawan transaksi kan kita kan nggak mungkin ada uang kas ya untuk membayarkan tunggakan yang mungkin sekian banyak gitu ya. Jadi harus ada itikat baik mungkin dari direktur atau pengurus intinya untuk mereka dapat mengangsur. Nyicil lah ibaratnya atau menunda pembayarannya. Jadi biar PKP-nya diloloskan atau disetujuin kayak gitu. Oke, baik menarik bang. Nah kalau misalkan sudah diajukan ke PKP bang, ke KPP terdaftar bang ya berarti ya. Nah misalkan ke tebing nih, habis itu dia sudah mengajukan. Setelah itu ada gak dari tindak lanjut dari kantor pajak gitu? Oh itu pasti ada Bang Robin. Itu ada di Per 04 tahun 2020. Jadi kalau misalnya kawan pajak nih ada yang mau mengajukan PKP ke KPP 10 hari sejak surat itu diterima atau bukti permohonan diterima, itu harus diterbitkan penolakan atau penerbitan SK PKP-nya. Jadi 10 hari waktu kawan pajak untuk mungkin yang menunggu ya konfirmasi dari petugas pajak untuk dilakukan kunjungan ke lapangan. Oh, berarti nanti orang pajaknya langsung ke Bang. Jadi kunjungan ke lapangan nanti mungkin dipastikan kalau untuk PT atau CV harus ada pelangnya itu Bang. Oh, misalkan PT apa gitu, CV apa. Jadi harus ada pelangnya, tidak boleh polosan gitu ataupun berbentuk gedung gitu aja, harus ada pelang tuh untuk PT, CV, firma dan lain-lain. Itu wajib ada pelangnya dan ada izinnya juga pasti ya Bang Robin ya. Mungkin izin dari NIB-nya gitu kan ya atau SIUP-nya dan lain-lain itu pasti ada tertera di pelangnya. Itu wajib ada untuk PT, CV, firma dan lain-lain atau badan lainnya seperti itu. Nanti setelah 10 hari itu biasanya petugas akan
mengarahkan kawan pajak atau menyarankan untuk datang ke KPP Oke. untuk dilakukan pengaktifkan akun PKP-nya. Oh iya. Jadi setelah aktif PKP itu wajib pajak nggak langsung hanya sekedar itu doang nih, aktif PKP udah selesai nih, enggak. Karena kan pasti ada kewajibannya ya Bang Robin ya. Kayak tadi yang disebutkan Bang Putra, ada PPN-nya, ada kewajiban PPN-nya kan ya. betul. Berarti dia harus lapor PPN, berarti dia harus buat perhitungan dari penjualannya seperti itu dan lain-lain lah untuk diterbitkan faktur pajak tadi. Kayak Baik, gitu. baik. Wih, sangat-sangat ini ya Bang ya, sangat menarik. Berarti selain nanti PKP itu bisa mengkreditkan, Iya. berarti kan jadi lebih kecil itu Bang ya. Bener. Bisa juga nanti mungkin kalau ada menang tender tuh lebih tertarik ya, Iya, PT-PT bener. rekanan ya. Oke. Nah mungkin sedikit informasi bagi kawan pajak yang mau PKP itu biasanya lawan transaksi Bang Robin ya. Biasanya kalau menang tender atau transaksi ke instansi pemerintah itu biasanya wajib PKP Bang Wajib Robin. Oh iya. Tuh kawan pajak berarti ya. Oke. Berarti aku ke Bang Putra lagi Bang. Ya. Berarti misalkan sudah nih PTA dia sudah PKP sudah diproses Ya. oleh kantor pajak, sudah resmi dia sebagai PKP. Apalah kewajiban selanjutnya Bang yang harus dilakukan? Ya, Bang Robin. Jadi kalau memang kawan pajak sudah mendaftarkan dan sudah disetujui ya, Bang Robin, dan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, maka kawan pajak sudah berhak untuk melakukan pemungutan, penyetoran maupun pelaporan dari pajak pertama nilai atau PPN, kawan pajak. Nah, dalam hal pemungutannya, kawan pajak di sini kan memerlukan namanya faktur pajak ya, Bang Robin ya. Maka untuk membuat faktur pajak, kawan pajak di sini disediakan oleh DJP aplikasi namanya aplikasi e-faktur seperti itu. Baik. Nah, dalam aplikasi e-faktur ini kawan pajak bisa membuat faktur pajak ya, faktur pajak secara elektronik ya. Dan kemudian terlebih dahulu meminta nomor seri faktur pajaknya, menerbitkan faktur pajak, dan yang paling penting di sini kemudian bisa mengkreditkan pajak masukannya juga ya di dalam aplikasi e-faktur. Dan nanti setelah dilakukan pembuatan faktur, kemudian pengkreditan faktur pajak masukan, nantinya akan masuk ke dalam web e-faktur, nantinya khusus untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN-nya ya. Dalam hal pelaporan maka kawan pajak sudah wajib ya. Kalau sudah PKP artinya sudah wajib untuk lapor SPT masa PPN nih kawan pajak. Jadi sejak kawan pajak dikukuhkan sebagai PKP, maka dalam bulan berikutnya kawan pajak sudah wajib melaporkan SPT masa PPN sejak kawan pajak dikukuhkan sebagai PKP. Jadi misalnya nih Bang Robin, bulan ini, bulan Juni, pada hari ini maka kawan pajak dikukuhkan sebagai PKP. Nah, maka pada masa Juni kawan pajak sudah wajib melaporkan SPT masa PPN ya, yang akan dilaporkan di masa Juli seperti itu kawan pajak. Dan pelaporannya ini batas waktunya adalah pada akhir bulan berikutnya kawan pajak. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika membuat SPT masa PPN ya, ini juga dilakukan secara online nih Bang Robin, melalui web e-faktur. Nanti di situ faktur-faktur yang kawan pajak sudah buat dalam aplikasi e-faktur itu akan otomatis ya, otomatis akan terupload di sana. Dan faktur pajak masukan yang kawan pajak sudah tarik itu juga akan otomatis ya, dengan pre-populated ya, itu akan masuk ke faktur pajak masukan ya, ke formulir D1, D2 ya. Kemudian nantinya kawan pajak bisa melakukan penghitungan tuh, nanti secara otomatis akan keluar berapa nih PPN yang harus dikeluarkan atau PPN yang harus dibayar misalnya bila terjadi kurang bayar. Nah, penghitungan kurang bayar ini kan terjadi ketika pajak keluarannya dikurangi pajak masukannya, maka di situ dapatlah PPN. Nah, disinilah timbul penyetoran PPN. Kawan pajak bisa melakukan penyetoran PPN sebelum SPT masa PPN-nya dilaporkan. Seperti itu kira-kira Bang Robin. Nanti akan diinput ke dalam sistem aplikasi web e-faktur. Semua dari sana. Jadi dalam pembuatan faktur, pelaporan SPT masa PPN ini semua dilakukan secara online Bang Robin. Jadi tidak ada lagi secara manual. Seperti itu kira-kira kewajiban setelah pajak PKP ya. Berarti ketika dia sudah resmi, Ya. itu ada tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan. Ya, benar. Berarti mulai dari faktur pajak, Ya, faktur. baru nanti ada kalau misalkan ada pembayaran berarti ada pembayaran PPN ya Bang? Ya, penyetoran. Penyetoran baru nanti dilaporkan Laporan, di web ya. e-faktur. Web e-faktur. Dan itu semua melalui aplikasi. Semua melalui aplikasi Tidak dan- menggunakan kertas gitu Ya, lagi. benar. Nah, ini aku tadi menarik Bang, ketika Abang bilang tadi misalkan dia PKP-nya bulan Juni nih. Iya. Nah, bulan Juni berarti kan di argonya udah jalan ya Bang ya. Iya. Bulan Juni, masa pajak Juni sudah di jalan. Nah, ada nggak batas-batas kapan sih harus paling lambat melaporkan, Oh, iya, paling benar. lambat melakukan penyetoran? Ya, ya.
Jadi kawan pajak ketika kawan pajak sudah melakukan pengukuhan PKP ya, sudah dikukuhkan sebagai PKP lah istilahnya ya, pada bulan Juni ini misalnya, maka kawan pajak sudah bisa meminta nomor seri faktur pajak yang pertama, dan kemudian sudah bisa membuat faktur pajak ya untuk masa Juni kawan pajak ya. Dan pembuatan faktur pajak ini tidak boleh mendahului dari permintaan nomor seri yang pastinya kawan pajak. Jadi permintaan nomor seri dulu, kemudian kawan pajak bisa membuat faktur pajak. Nah kemudian kawan pajak setelah membuat faktur pajak misalnya untuk masa Juni, batas akhir pelaporan atau penguploadan ya di aplikasi fakturnya itu yang paling harus digarisbawahi di sini adalah jangan sampai melewati tanggal 15 bulan berikutnya ya, kawan pajak. Okay. Jadi contohnya misalnya kawan pajak mau buat faktur nih di bulan Juni ya, buat faktur hari ini ya, maka batas akhir penguploadan ya agar dia bisa muncul ya, istilahnya muncul secara otomatis di web e-faktur untuk pelaporan SPT masa PPN itu harus diupload di aplikasi e-faktur paling lama tanggal 15. Tanggal 15 ini bukan hari kerja ya, tapi 15 kalender. Jadi bulan berikutnya. Jadi ini bulan Juni, maka batas akhir uploadnya adalah tanggal 15 bulan Juli. Seperti itu kira-kira Bang Robin. Nah, itu harus diperhatikan kawan pajak karena setelah tanggal 15 kawan pajak tidak bisa lagi membuat faktur, tidak bisa lagi membuat upload e-faktur untuk masa Juni kawan pajak karena sudah lewat, nanti akan statusnya reject seperti itu kawan pajak. Nah setelah kawan pajak berhasil melakukan penguploadan ya sebelum 15 bulan berikutnya, maka nantinya kawan pajak akan mendapatkan rekapan dari faktur-faktur pajak itu ke dalam SPT masa PPN ya, dalam form A2 seperti itu. Kemudian kawan pajak dalam form induknya sudah terdapat perhitungan pajak kurang atau lebih bayarnya. Nah, jika terjadi kurang bayar PPN statusnya, maka kawan pajak harus menyetorkan terlebih dahulu, ya, harus menyetorkan terlebih dahulu kekurangan pembayaran PPN tersebut, ya. Kemudian baru melaporkan SPT masa PPN-nya dengan batas akhir adalah akhir bulan berikutnya. Jadi kalau ini bulan Juni, maka batas akhir pelaporan SPT masa PPN bulan Juni adalah pada akhir bulan Juli ya. 1 Juli berarti 1 Juli pada masa berikutnya. Seperti itu kira-kira Bang Robin. Oke. Berarti menarik Bang. Berarti nanti ketika Abang bilang tadi kan di formulir induk akan tertera tuh pajak kurang bayar berapa. Iya. Nah, ketika ingin membayar, apa yang harus dilakukan? Oh iya benar. Apa yang harus dibuat gitu. Ya. Jadi kawan pajak kalau untuk membayar PPN yang sudah tertera dalam form induk tadi, misalnya kekurangan pembayaran ada 100 juta misalnya seperti itu kan, maka kawan pajak bisa melakukan pembuatan billing sendiri ya, bisa melalui M-Pajak, bisa melalui akun DJP online pajak dengan menu bayar ya. Kawan pajak tinggal menginput kode setor, kode jenis pajak dan kode jenis setorannya nih Bang Robin. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini jangan sampai salah nih. Kode jenis setorannya itu untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyetoran PPN itu 411, 211, dan kalau dia jenis fakturnya adalah faktur yang penjualan biasa artinya tidak dibebaskan atau tidak dapat fasilitas yang lain, maka dia kodenya adalah 100 ya, ataupun misalnya tidak dipungut ya untuk instansi pemerintah misalnya hanya penjualan ke pihak swasta seperti itu, maka dia dengan menggunakan kode 100 saja. Atau bila melakukan ini adalah instansi pemerintah melakukan pemungutan PPN, dia kodenya adalah kepalanya 9, bisa 900, 910, bisa 920 atau 930 seperti itu. Dan itu nantinya di pembuatan kode billing kawan pajak tertera keterangannya seperti itu Bang Robin. Jadi jangan sampai salah di sini ya. Apa itu perbedaan kode 100, kode 900, 910, 920, 930 atau kode 300 seperti itu. Kawan pajak harus benar-benar teliti di situ ya. Kawan pajak ketika membuat kode billingnya jangan sampai salah seperti itu. Baik. Berarti tadi ketika ada kekurangan bayar, buat kode billing di M-Pajak, di DJP online juga bisa Bang ya? DJP online bisa. Atau datang ke kantor pajak terdekat pun bisa. Ya. Kodenya itu 411 211 Bang ya? Iya. Baru kode jenis setorannya 100. Itu kalau dia transaksi dengan swasta mungkin ya, swasta ya. Bukan dengan pemungut seperti instansi pemerintah. Oke, baik. Nah, setelah sudah dibayarkan lah kode billing ini Bang, sudah di-store melalui bank persepsi atau kantor pos. Setelah itu berarti melakukan tahap yang terakhir Bang ya? Iya. Yaitu pelaporan SPT masa PPN. Iya, pelaporannya nanti dengan menginput kode NTPN-nya nih. Oke, yang sudah dibayar ya Bang ya? Seperti itu. Nah, ini menarik. Apabila nih Bang,
misalkan bulan Juni nih, Iya. di masa pajak Juni dia nggak ada transaksi. Oke. Apakah perlu dilaporkan gitu? Ya, jadi kawan pajak seperti tadi sudah kita jelaskan di awal, ketika kawan pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, maka disitulah langsung timbul kewajiban pelaporan SPT masa PPN setiap bulannya kawan pajak. Jadi walaupun tidak ada transaksi ini Bang Robin ya, baik ada transaksi atau tidak ada transaksi, baik tidak ada faktur pajak ataupun ada faktur pajak, itu kawan pajak tetap wajib melaporkan SPT masa PPN-nya. Jadi tetap dilaporkan secara nihil seperti itu Bang Robin. Walaupun tidak ada faktur-fakturnya. Seperti itu. Itu paling lambat lapornya? Sama, tetap sama di akhir bulan berikutnya. Oke. Di akhir masa berikutnya. Berarti kalau Juni 31 Juli. 31 Juli. Oke, baik. Nah, tadi ada kata-kata Abang bilang menggunakan aplikasi e-faktur. Ya, nah, benar. aku sekarang mau ke Bang Hasan nih, Bang. Siap. Nah, aplikasinya itu seperti apa sih, Bang? Maksudnya ada berapa aplikasi? Apakah yang dibutuhkan ketika aku ingin mengakses nih aplikasi ini gitu? Oke. Tapi sebelumnya kita kembali lagi ke permohonan tadi ya Bang ya, permohonan Oke, baik. aktifasi akun PKP. Ya. Nah, kan 10 hari tuh Bang jangka waktunya kan ya. Nah, setelah 10 hari nanti petugas PKP atau petugas pajak akan menghubungi tuh. Maksudnya, Pak ini diterima nih PKP-nya, datang ke kantor ya, kita akan aktifkan akunnya, plus kita akan buat sertifikat digital. Oh, Nah, oke. sertifikat digital itu nanti akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan basah. Oh, karena Gitu. online nggak mungkin Iya, pakai tangan betul, basah, Bang Bang Robin. ya? Karena online kan nggak mungkin pakai tangan tangan basah Betul, nih, dia betul. pakai sertifikat digital atau tanda tangan elektronik seperti itu Bang. Syaratnya sama Bang, cara pembuatan sertifikat digital elektronik sama kayak PKP tadi. Kalau untuk badan itu ada fotokopi akta pendirian, fotokopi KTP NPWP pengurus inti, lalu SPT 2 tahun terakhir harus dilaporkan, lalu tidak ada tunggakan Tunggakan pajak, pajak. dan pasti ada formulir yang diisi. Itu pun disertakan juga ke KPP, ke Baik. bagian TPT gitu Bang Robin. Nah, itu syaratnya. Kalau untuk orang pribadi ya nggak perlu akta berarti. Kayak gitu Bang Robin. KTP NPWP aja ya, Bang? Iya, KTP NPWP sama mungkin tadi pas foto juga bisa kan dimasukin kan sebagai sertifikat digital elektroniknya. Nah, kalau untuk tadi Bang Robin untuk pembuatan faktur, kan kita menggunakan aplikasi ya, e-tax invoice. Nah, aplikasi itu tidak akan jalan kalau tidak ada sertifikat digital. Dan tidak akan jalan juga kalau tidak ada akun PKP-nya Oh, iya. dan nomor seri faktur pajak kayak gitu Bang Robin ya. Nah, akun PKP itu akan diterbitkan setelah 10 hari tadi. Mereka datang lagi ke KPP, diaktifkan akunnya, mereka akan dikasih kode aktivasi akun PKP. Kode aktivasi akun PKP ini akan digunakan nanti untuk pembuatan aplikasi e-tax invoice yang untuk buat faktur ya Bang Robin. Nah, setelah kita buat, kita akan tanam tuh sertifikat digital tadi, sertifikat elektronik tadi tuh ke dalam aplikasinya. Lalu kita akan minta nomor seri faktur juga dan kita tanam di situ. Oke. Dia sebenarnya ada dua tuh Bang Robin. Kalau untuk PKP ada aplikasi e-tax invoice untuk dia buat faktur pajak dan ada web faktur untuk dia lapor pajak. Oh, beda itu, Bang ya? Iya. Lalu kalau untuk profil akun PKP-nya ada namanya akun Enova Bang. Oh, Jadi sebenarnya ada tiga. ada tiga. Satu yang aplikasi, dua nih berbasis web. Ya, oke, Iya. oke. Yang aplikasi untuk faktur pajak. Lalu yang dua lagi itu untuk profil akun PKP untuk permintaan nomor seri faktur Seri. pajak, download sertifikat digital. Lalu satu lagi web faktur untuk pelaporan SPT yang dibilang Bang Putra tadi. Nah, berarti ada tiga yang user PKP atau PKP harus mengerti nih. Bahwasanya ada dua web untuk penggunaan serta profil PKP, satu lagi untuk yang penerbitan faktur pajak. Kayak gitu Bang Robin. Nah, nanti setelah si akun PKP ini terbentuk, dia kan akan dapat tuh Bang password. Passwordnya akan dikirim ke email si PKP ini. langsung ke email Iya, ya, nanti bersangkutan. passwordnya akan digunakan untuk login ke akun PKP. Nah, nanti di akun PKP itu si wajib pajak atau PKP ini berkreasi lah. Seperti dia Bang Robin ya, mau download sertifikat digital bisa di situ, benar. mau minta nomor seri faktur pajak bisa di situ, mau cek apakah aktivasi aplikasi e-tax invoice desktop ini sudah aktif atau belum. Oh, yang e-tax invoice tadi ya? Iya, atau reset client. Jadi wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah ada e-tax invoice di laptop sebelumnya atau hilang atau rusak atau error gitu ya Bang Robin ya. Itu harus dibersihkan dulu. Nah, itu pembersihan di mana? Di akun PKP itu atau di Enovanya wajib pajak itu. Nanti setelah dapat semuanya, sertifikat sudah di-download, nomor seri faktur pajak sudah di-create, sudah dibuat, lalu kita tanam itu semua di aplikasi e-tax invoice. Nanti kita login ke akun e-tax invoice-nya, biasanya kita akan masukin dulu tuh kode aktivasi akun, kita juga tanam sertifikat digital elektronik, lalu kita buat profil akun. Di situ menginput nama, alamat, nomor handphone, kode pos, dan lain-lain. Setelah kita save, nanti akan terbentuk tuh akun e-tax invoice Invoice kita ya. untuk buat e-faktur pajak. Nanti setelah itu kita masuk ke menu referensi mungkin untuk masukkan sertifikat digital lagi, ditanamkan,
agar nanti fakturnya bisa kita tangani ya Bang secara elektronik ya. Lalu juga kita input nomor seri faktur pajak biar kita bisa buat faktur pajak kayak gitu. Nah mungkin bagi kawan pajak atau bagi PKP di luar sana kan ya yang mau minta sertifikat elektronik atau minta nomor seri faktur pajak, itu nomor seri faktur pajak bisa diminta di hari dia terdaftar, di hari dia pengaktifan akun PKP. Jadi nggak bisa mundur Bang Robin. Oh, misalkan hari ini diaktifkan, kita mau minta untuk tanggal sebelumnya nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kalau contoh nih misalnya kawan pajak nih menang tender di bulan Juni kan Bang Robin ya. Nah rupanya dia aktifasi akun PKP di bulan Juli. Dia mau minta nomor seri faktur pajak untuk bulan Juni. Iya, atau dia mau buat faktur pajak untuk bulan Juni. Itu nggak akan bisa. Nggak, itu pasti akan ketolak. Jadi wajib pajak atau kawan pajak kalau misalnya mau buat faktur itu lihat dulu nih kapan ini transaksinya akan berlangsung nih. Apakah bulan ini atau bulan depan? Ya kalau misalnya bulan ini ya dikejar nih bulan ini juga nih PKP-nya. Langsung minta ya? Iya langsung minta, langsung create akun PKP-nya, langsung create NSRP-nya kayak gitu. Jadi biar bisa buat faktur pajak untuk di bulan tersebut yang ingin diajukan atau yang dibuat faktur pajaknya kayak gitu Bang Robin. Nah mungkin hanya satu aja kali aplikasi buat ethics invoice ya. Mungkin yang dua lagi itu terkait profilnya PKP, lalu satu lagi itu yang web faktur tadi yang dijelasin Bang Putra untuk pelaporan wajib pajak atau pelaporan PKP PPN itu ke aplikasi web faktur itu Bang Robin. Oke, kalau untuk ini Bang, sertifikat digital ada nggak kadaluarsanya Bang? Nah itu berlakunya 2 tahun Bang Robin. Oke. Iya, jadi kawan pajak yang mau buat sertifikat digital itu berlakunya hanya 2 tahun. Tapi kalau misalnya mau diperpanjang gampang kok Bang Robin. Kita langsung ke akun tadi kan ya, akun e-faktur atau akun Enova kita di situ bikin download sertifikat digital atau kalau misalnya nanti sudah masa berlakunya habis, itu bisa kita minta ulang atau proses. Nah itu pasti kan juga akan ada konfirmasi ke KPP. Iya, mungkin secara poro ya Bang Robin wawancara online atau bisa langsung datang ke KPP nih. Untuk tolong minta di-approve nih sertifikat digitalnya, soalnya sebenarnya saya sudah habis nih, saya mau buat faktur, saya mau tanam sertifikat digital yang baru lagi kayak gitu. Jadi berlakunya 2 tahun untuk sertifikat digital. Kalau misalkan dia tetap kamu pakai pada kadaluarsa berarti ntar ada rejectnya Bang ya? Benar, seperti yang Bang Putra tadi kan ya, pasti akan ada pengupload faktur. Kalau misalnya ada dokumen atau file yang tidak valid, itu biasanya akan reject Bang Robin. Jadi nggak akan bisa, jadi wajib perpanjang dulu atau download sertifikat yang baru. Oke, baik. Kalau untuk pelaporan sendiri Bang, ini aku penasaran juga. Kalau misalkan dia nih telat misalkan harusnya kan 31 Juli tuh. Iya benar. Terus dia laporan 1 Agustus. Ada gak dendanya Bang? Nah itu akan dikenakan, dendanya lumayan gede ya Bang Robin ya. Itu ada di pasal 7 Undang-Undang KUP. Nah itu sebesar 500.000 Bang. 1 bulan? 1 bulan. Walaupun lewat beberapa hari, iya, tetap 500.000 ya? Tetap 500.000. Mau dia lewatnya 1 hari, 2 hari itu pasti bahkan kenanya 500.000. Bahkan ada Bang Robin nih kawan pajak yang kelupaan nih, dia udah PKP nih Bang Robin, tapi dia lupa lapor nih. Nah, mungkin pikir mereka ya itu setelah PKP udah selesai ada kewajiban gitu ya, nih untuk lapor PPN selama setahun. Dapatlah STP dari kantor pajak atau surat cinta dari kantor pajak sebesar 6 juta. Oh, kali 12 berarti gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin inilah yang harus diperhatikan bagi kawan pajak yang mau jadi PKP. Bahwasanya ada loh kewajiban untuk lapor PPN setiap bulan dan itu sanksinya besar, 500.000 per bulannya gitu Bang. Berarti mau dia misalkan nihil atau kurang bayar, telat ya 500.000 semua berarti. Wajib lapor. Nah, kan pajak itu perlu diperhatikan berarti tanggal-tanggal jatuh temponya tuh. Ada akhir bulan, ada tanggal 15 untuk upload faktur Bang ya. Nah, itu memang mau nggak mau ya, kawan pajak harus lebih aware bahwasannya ketika kawan pajak menerima 100 PKP itu bakal ada kewajiban tambahan Bang ya, selain SPT tahunan tentunya ya. Oke. Dan itu berlaku untuk OP dan badan. 500.000 itu OP dan badan. Iya, benar Bang. Oke, baik. Kalau untuk ini saya tadi ada mendengar kata-kata password. Nah, ini ada juga passphrase. Bedanya apa nih, Bang? Nah, password sama passphrase. Kalau password itu nanti akan digunakan atau kita kirimkan melalui sistem kita, Direktorat Jenderal Pajak, yang artinya password itu kita yang generate, kita yang buat. Jadi wajib pajak tidak bisa request. Nah itu digunakan untuk login ke akun Enova, akun profil PKP-nya. Sementara kalau passphrase itu digunakan untuk kita mau tanda tangan berkas nih, tapi pakai sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Kita kan perlu passphrase-nya tuh agar tidak digunakan sembarang pihak ya Bang Robin ya. Jadi passphrase itu digunakan untuk sertifikat digital, password digunakan untuk login akun PKP. Oh berarti kira-kira passphrase itu hanya yang bersangkutan yang tahu ya? Bener. Kita pun berarti nggak tahu ya? Iya benar. Oke, menarik Bang. Kira-kira itu cukup sih ya.
tentang PKP, kewajibannya, aplikasinya sudah dijelaskan semua. Denda-dendanya juga, konsekuensinya kalau misalkan terlambat atau tidak upload faktur atau terlambat, itu tidak bisa ya Bang ya. Jadi harus pindah bulan dia mau nggak mau ya kalau telat upload faktur ya. Ya. Oke, baik. Kira-kira itu saja kawan pajak untuk sesi ini. Kami akan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay.